Ya, tindakan yang sangat sportif dari seorang Ramdhani. Bagaimana dia melihat pemain belakang atau pemain tengah Brunei mengalami kerambu. Pemain belakang Bu ya? Hamzah dari BPMN ya. Kembali terjadi pergantian pemain nampaknya untuk Indonesia. Nampak bersiap tadi nomor punggung 17 Sahroni, pemain asal Tangerang ini, menggantikan David Lali, pemain asal Persipura. Ya, ex-Persibo juga, Bung. Tangerang Wolves, usia masih 22, yang sekarang bermain untuk Persija. Dia juga tipikalnya juga pekerja keras, menjaga keseimbangan di lini tengah. Memang Rahmat Darmawan menjanjikan ingin memberikan kesempatan kepada seluruh pemain, karena memang sebenarnya besok diagendakan untuk beruji coba melawan PSS Sleman, Bung. Hanya sebuah lemparan ke dalam. Manahati Lestusen, Rizky Pelu, pemain asal Pelita Bandung Raya. Penampilannya sangat baik saat beberapa waktu lalu. Rizky Pelu kerjasama maksudnya kepada Adair. Bagus sekali umpan terobos masuknya. Hai pemirsa, dibuang tadi oleh Aminuddin. Sebenarnya sebuah terupas ya, walaupun memang bolanya masih sedikit terlalu tinggi, Bu. Dan penjaga gawang Brunei keluar dari sarangnya untuk mengantisipasi bola umpan dari pemain kita. Langsung ke gawang. Ini pemirsa, mudah buat penjaga gawang Fakhrul Zulham Yusuf memotong umpan dari Alfian Tuala Samoni tadi. Adi Said, pemain yang tidak mengenal capek dan lelah, terus bergerak. Kembali terjadi pergantian pemain, nampaknya Ramdhani Lestaluhu akan digantikan Yohanes Naban dari Persidabon Dabon Soro. Ya, kembali Rahmat Darmawan mencari opsi lain, memberikan kesempatan kepada para pemain baru untuk bisa memberikan manfaat atau membuka peluang di lini tengah timnas U23, karena selama ini memang Ramdhani belum memperlihatkan kapasitasnya seperti di Persija atau di SEA Games 2011. Kembali permainan yang tidak sempurna atau tidak cermat dari para pemain Indonesia, sehingga yang menarik adalah materi banyaknya para pemain U23 ini berasal dari Persipura, Bu. Dari Mutiara Hitam, memang setelah lama ini menjadi kontribusi untuk tim nasional kita, Bu. Di zaman eranya Adolf Tabu, kemudian Roni Wabia, Yonas Sawor, ya. Jadi sepertinya memang bakat-bakat mereka tidak pernah habis. Dan kemudian juga ada beberapa pemain dari Tulehu, Maluku, berasal dari PPLN Maluku. Ini juga sangat luar biasa. Ramdhani, ya, Manahati Lestusen, Abdurrahman Lestaluhu, betul sekali. Hamzah. Kali nampaknya Rahmat Darmawan mempersiapkan pemainnya untuk masuk. Niko Malau, tendangan penjuru, mudah buat penjaga gawang Fakhrul Zulham Yusuf. Ya, kembali lagi penempatan posisinya, interceptnya sangat bagus, antisipasi bola. Manahati Lestusen yang kini bermain buat Vise setelah berguru di SAD tim Indonesia di Uruguay.
adalah pelatih Kwon Ok-son dari Korea Selatan yang menangani Brunei dan cukup berhasil saat membawa Brunei Darussalam menjuarai Hasan Al-Bolkiah. Diego Michel digantikan KBI. Diego Robin Michel, replaced by player number 30, Marcus KBI. Ya, pemain dari Persiram Raja Ampat, Bung Adi. Kemudian ketika itu pernah bermain untuk Persipura U21 dan menjadi skuad PON 2008 Irian Jaya juga, Bung. Dan Papua. posturnya cukup bagus ya, 176 cm. Betul sekali. Berusia 22 tahun. Kelahiran 17 Februari 91. Ya, potensi-potensi ini memang ingin diperlihatkan oleh Rahmat Darmawan di pertandingan pada malam hari ini. Randy Eko Kunomo maksudnya umpan kepada nomor punggung 21 tadi, yaitu Yohanes Nabar. Namun umpan Randy Eko Utomo nampaknya terlalu deras sehingga sulit dikontrol oleh Yohanes Nabar. Namun yang perlu diapresiasi dari pertandingan ini adalah kualitas rumputnya nampaknya cukup baik, Bung. Betul sekali. Walaupun tadi sebentar terlihat terguyur hujan, Bung Hadi ya. Tapi kondisi rumput masih dalam kondisi yang baik. Sebuah prestasi fasilitas stadion yang harus dicontoh di stadion-stadion lain di Indonesia. Lalu coba membangun serangan. Abiai tadi. Tony, Rizky Pelu, Sofian Tuala Samoni, Eko Malau, hadang dua pemain nampaknya tidak berhasil. Nomor punggung 25 Aldair yang nampaknya tetap dipertahankan pelatih Rahmat Darmawan untuk menguasai lini depan Indonesia. Ya, beberapa kali dibanding Samsul Alam ya, Bung. Ya, betul sekali. Beberapa kali memang pergerakannya Aldair memang lebih ke arah winger, Bung. Karena memang Alfian di pertandingan babak pertama atau awal-awal babak kedua memang belum terlihat untuk bisa membantu melakukan overlapping. Ini Aldair yang berperan membuka ruang sebelah kanan atau sebelah kiri. Dan terbukti beberapa kali memang setelah itu sebenarnya kebuka. Tinggal kejelian para pemain lini tengah kita seperti David Lali yang tadi memang sudah diganti. Apakah bisa memberikan manfaat untuk para lini depan timnas kita, Bu? Andri Ibo melebar dia pada Kabiai. Sahroni maksudnya terupas kepada Randy Eko Utomo, namun ada Alex Severgi yang menghadang tadi umpan dari Randy Eko Utomo. Rizky Pelu kurang cermat dia. Coba membangun serangan. Lewat lakop sayap kanan pertahanan dari Brunei Darussalam. Angkat kamut gawang. Berbahaya. Sahroni. Oh! Masih Sahroni. Kabiai. Umpan yang kembali tidak cermat. Emang langsung. Hai pemirsa. Mudah buat penjaga gawang Fahrul Zulham Yusuf. Karena memang posisi yang sangat bagus dan tepat. Bagaimana kita pemirsa, tendangan dari Niko Malau nampaknya
tepat berada dalam pelukan penjaga gawang Fahrul Zulham Yusuf. Ya, upaya yang positif, Bung, dan keberanian dari Niko Malau. Kembali lagi, posisi dari Zulham sangat luar biasa. Positioningnya dia bagus, antisipasi. Berduel Aldair. Abiai pada Sahroni. Tekanan dia kepada Alfian Tuala Samoni. Rizky Pelu. Umpan terobosan. Angkat ke gawang. Pemirsa, Randi Eko Utomo yang sebenarnya berdiri bebas tanpa ada satupun pengawal di kotak penalti Brunei. Namun Randi Eko Utomo tidak mampu memamarkan bola ini dengan baik, Bung. Ya, kejelian dari Rizky Pelu, Bung, memberikan trupat. Kemudian Randy tanpa ada pengawalan tidak bisa menyelesaikan peluang yang sangat untuk sebelah kanan. Menjadi pergantian pemain, nampaknya Aldair digantikan nomor punggung 15 Gultom. Doli Gultom, Bung. Gultom ya? Ya, pemain yang dibesarkan dari Persisam Samarinda Putra. Persisam Putra Samarinda. Ya, kemudian pernah bermain untuk SAD juga, Bung, ketika tahun 2010-2011. Dari Brunei Darussalam terjadi pergantian pemain. Maza Zizi digantikan oleh Kurmin Awang. Kabiai. Masih Kabiai. Hadang tadi oleh Alex Apergi. Inilah Kabiai. Berusaha melewati Alex namun tidak mampu. Ya, itu metode pertahanan zaman dulu, Bung. Bola jangan, orang jangan. Bola lewat. Bola lewat, orangnya jangan. Itu metode yang diberikan dulu kalau pelatih kita, Bung. Berbahaya, langsung kanan, mudah dari umpan tarik dari Aldair. Jatuh di pelukan penjaga gawang Fakhrul Rozi. Nampaknya di pertandingan ini posisinya cukup baik, Bung ya. Ya, Gultom maksudnya dari umpan tarik. ya sedikit banyak bisa memberikan opsi ya untuk lini depan kita. Walaupun memang masih belum maksimal crossingnya. Andri Ibo tadi memenangkan duel. Sahroni, Kabiai, Sahroni lagi. Rebut bola oleh Ali Rahman. Pelanggaran Sahroni terhadap Ali Rahman. Ya, peran David Lali memang setelah diganti memang diperankan oleh Pandi Eko Utomo di situ, Bu. Dan Rizky Pelu masih tetap menjadi cover atau penyeimbang di lini tengah. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan atau dimaksimalkan dengan baik oleh Rizky Pelu kesempatan ini. Mudah buat penjaga gawang Aji Saka. Kabiai, Sahroni, Rizky Pelu, Alfian Tuala Samoni, Rizky Pelu, Gultom maksudnya. Ada Gultom, masih Gultom. Sahroni, masih Sahroni. Masuk kotak penalti Sahroni, shooting. Hai, pemirsa, hampir saja. Masih Sahroni, umpan tarik. Namun tidak mampu memanfaatkan scrimmage yang terjadi tadi di kotak penalti Brunei Darussalam. Bagaimana, Bung? Ya, ini sebuah apresiasi dan sangat baik dari seorang Sahroni. Keberanian dia melakukan penetrasi, menusuk, kemudian melakukan shooting dari kotak penalti, Bung. Walaupun memang
ribonya masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Walaupun di situ seorang Gultom berdiri bebas, Bung. Namanya masih kurang tenang, Bung. Iya. Masih melihat dengan kacamata kuda, Bung, ya, bolanya. Nah, itu faktor para pemain muda, Bung. Sepertinya memang kendala yang ada itu harus bisa diminimalis oleh Coach RD nantinya. Baik, tendangan penjuru buat Indonesia akan dilakukan oleh Alfian Tuala Samoni. Bek kanan yang saat ini memperkuat klub Vise Belgia. Angkat ke mulut gawang. Masuk kepada Aldair. Masuk ke Kabiai. Namun terjadi pelanggaran tadi oleh Kabiai. Ya, seperti di pertandingan babak pertama, di babak kedua pun sebenarnya dominasi lini tengah, penguasaan bola. Para pemain kita sudah dominan, Bung. Kembali lagi finishing touch atau crossing yang masih belum maksimal. Ini harus dimaksimalkan dengan baik di sisa waktu yang ada. Rizky Pelu. Alfian Tuala Samoni. Langsung kotak penalti masuknya. Namun nampaknya telah berdiri dalam posisi offside. Yang benar dalam posisi offside. Dan terjadi kembali pergantian pemain buat Brunei Darussalam. Nomor punggung 3 Suhaimi. Ya, Suhaimi menggantikan Aminuddin. Ya, sedikit ada benturan dan tabrakan tadi sama Andri itu, apa yang dialami cedera lagi Aminuddin. Bagus sekali tendangan gawang dari kiper Fahrul Zulham Yusufudadi, cukup jauh. Sebuah keahlian yang tentu saja harus dimiliki oleh semua kiper. Ya, memang sangat jarang ya ketika seorang penjaga gawang bisa melakukan tendangan yang sejauh itu. Gultom cukup baik kontrolnya. Sahroni atur tempo dia. Rizky Pelu langsung ke depan. Pelan Johannes Nabar tadi. Gultom, masih Gultom. Pangan ke dalam buat Indonesia. Muiz Riza, bek kiri Brunei Darussalam yang nampaknya cukup tangguh sebagai lawan dari pemain baru Indonesia, Gultom, karena cukup sulit juga untuk melewatinya. Pelanggaran dilakukan oleh Alfian Tuala Samoni. Iya, dari sisi bertahan memang Alfian selama ini dominan, Bu. Tapi saya belum begitu melihat bagaimana dia membantu serangan, melakukan overlapping, kemudian melakukan crossing yang bisa membantu untuk lini depan kita, Bu. Nampaknya Indonesia masih cukup sulit untuk mengganti peran back mantan back Indonesia yaitu Ismet Sofyan, Bung, ya. Bagaimana dia melakukan overlapping dan melakukan umpan tarik yang sangat bagus. Nampaknya belum ditemukan sampai saat ini di tim nasional Indonesia, Bung. Betul sekali. Memang efektif ya, timing itu memang sangat dimiliki oleh Ismet. Bagaimana ketika dia menyerang, kemudian ketika masih di area setengah lapangan pun dia berani melakukan direct ball ke sisi sebelah kiri sayap kita, Bung. Ini yang kelebihan yang memang belum dimiliki oleh para pemain kita. Visi bermain terutama, Bung. Dan saat Ismet bermain ada Bambang Pamungkas, Bu. Ya. Ada target yang bisa dicapai, Bu. Betul sekali. Ya, itu sepertinya sudah mereka berdua itu jodoh. Bagaimana Ismet tahu keinginan Bambang. Bambang pun tahu umpan seperti apa yang dia harapkan dari seorang Ismet. Sahroni pada Gultom. Sahroni lagi. Tendangan penjuru buat Indonesia. Safi Hai tadi membuang bola, terjadi pergantian pemain.
buat Indonesia. Replaced by player number 18, Diki Kayame. Niko Malo yang baru bermain di babak kedua ini, Bung, digantikan kembali, Bung. Apakah Ya. memang kinerjanya kurang bagus? Ya, ini memperlihatkan bahwa Rahmat Darmawan belum puas dengan performa dari Niko Malo, Bu. Kemudian mencari opsi lain, untuk, memberikan kesempatan kepada Rizky Kayame yang memang selama ini digadang-gadang sebagai next boss dengan skill yang bagus. Walaupun baru memainkan di Persipura 3 kali pertandingan, tapi dia sudah bisa mencetak 2 gol. Apakah cukup bijak, Bung, untuk menggantikan pemain hanya dalam beberapa menit saja, Bung? Ya, saya pikir sebenarnya memberikan kesempatan, bisa melihat penampilan atau performa pemain dengan sangat sedikit menit, itu memang nggak bijak menurut saya, Bu. Karena memang walaupun ini seleksi, tapi bukan tujuan akhir ya untuk pertandingan yang performanya memang belum bisa diperlihatkan oleh pemain itu sendiri. Baik, tendangan penjuru buat Brunei Darussalam. Nampaknya akan dilakukan oleh Muiz Ziza. Nampak Andri Ibo membayang-bayangi Kurming Awang tadi. Nomor punggung 10 Nur Ikhwa yang akan melakukan tendangan penjuru. Inilah striker nomor punggung 11 Kurming Awang. Ya, seperti di timnas DPM itu juga menjadi tandem Adi Said, Bu. Moiz Ziza langsung kotak penalti. Tidak cermat dan tidak sempurna umpan tarik yang dilakukan oleh Moiz Ziza tadi ke gawang atau ke kotak penalti Indonesia, sehingga hanya jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Rizky Pelu, Sahroni. Ya, kita bisa lihat bagaimana kedisiplinan para pemain Brunei. Begitu mereka bertahan, mereka retreat, meninggalkan Adi Said di depan. Ali Rahman, bagus sekali dia. Randi Ekono Utomo, terobos masuknya. Yohanes Nabar, masih Yohanes Nabar. Dihadang tadi. Sahroni, Alfian, masih Alfian. Masuknya kerjasama dengan Yohanes Nabar. Adi Said. Langsung ke depan kepada Adi Said. Bagus sekali Adi. Ali Rahman. Antisipasi yang cukup baik tadi dari Manahatil Lestusen. Ramayen. Masih Kayame, kotak penalti, Yohanes Nabar. Gultom, masih Gultom. Dibangi oleh Safi Hai. Langsung kotak penalti. Tidak ada satupun striker Indonesia yang bisa melakukan heading atau duel di udara, Bu. Ya, betul sekali. Apa yang dilakukan oleh Kayame itu sangat luar biasa. Bagaimana dia mencoba untuk dribbling, kemudian melewati lini pertahanan Brunei, Bu. Crossingnya juga sangat bagus. Ada miskomunikasi antara kedua pemain kita, Bu. Dan nampaknya para pemain depan Indonesia melompat hanya sekedar melompat, tidak ada satu target yang Untuk cukup bisa baik. mengantisipasi, Iya. mendahului gitu ya, Bung ya. Ya, tidak ada seperti itu. Ya, terlihat sekali mereka khawatir dengan postur yang mereka miliki, tidak yakin dengan kemampuan. Itu yang sangat disayangkan, Bung Adi. Harusnya bisa mencontoh Babang Pamungkas, Bung, ya, bagaimana badan yang cuma 170 cm tapi mampu melakukan duel udara dengan pemain belakang yang sangat tinggi-tinggi. Betul sekali. Di satu sisi memang timing, kemudian bagaimana dia mengantisipasi datangnya bola dengan cepat. Ini yang kelebihan yang dimiliki oleh seorang Bambang Pamungkas, Bu. Memang belum ada pengganti pemain yang mempunyai kapasitas seperti Bambang Pamungkas. Muiz Ziza, sisa-sisa 3 menit pertandingan ini, Brunei Darussalam berusaha menyamakan kedudukan karena tertinggal 1-0 lewat gol Andri Ibo di menit ke-52 tadi. Langsung kotak penalti, sebuah usaha yang nampaknya cukup sia-sia, Bung. Betul, terlalu memaksakan apa yang dilakukan oleh Adi Said.
buat Okson. Andri Ibo, Sahroni, Rizky Pelu, jauh ke depan. Masuk kepada Randy Eko Notomo, namun mentali kaki para pemain Brunei Darussalam. Walaupun Indonesia menang di pertandingan ini, nampaknya tidak mudah untuk melakukan atau untuk menaklukkan dari Brunei Darussalam. Betul sekali, kedisiplinan mereka, Bung Adi. Memang ini yang diterapkan oleh pelatih Brunei untuk bisa meredam kecepatan para pemain kita, seperti apa yang dilakukan di HBT 2012. Dan ini nampaknya harus melakukan kerja keras lagi, Bung, karena bagaimanapun lawan-lawan di SEA Games cukup berat, seperti Vietnam dan Myanmar, dan juga Thailand atau Malaysia. Ya, kembali lagi saya mengatakan, Hai pemirsa, ya kembali lagi saya mengatakan bahwa persiapan, Bu. Mudah-mudahan dengan nanti di akhir September kompetisi sudah selesai, para pemain bisa berkumpul, kemudian bisa menjadikan satu kekuatan, menjadi kolektivitas yang bagus, dan 3 bulan yang akan datang bisa lebih siap untuk bisa mempersiapkan diri di ajang SEA Games 2013 Myanmar. Ya, bagaimana supporter Indonesia yang sangat fanatik di Stadion Magua Harjo yang dipenuhi sekitar 30.000 penonton yang memadati Stadion Magua Harjo. Ya, ini memperlihatkan bahwa sebenarnya mereka sudah rindu bagaimana timnas mereka berprestasi di kancah Asia Tenggara. Nampaknya wasit Andi Kristanto menghentikan pertandingan sementara karena banyak kembang api yang menyala di tribun Stadion Magua Harjo. Beberapa detik sebetulnya pertandingan ini akan berakhir. Luar biasa dukungan para supporter di Stadion Kebanggaan Masyarakat Sleman ini, tempat PSS bermarkas. Langsung ke depan masuk kepada Ali Rahman. Mudah buat Andri Ibo untuk mengantisipasi serangan dilakukan para pemain Brunei Darussalam. Alfian Tuala Samoni dan pemirsa wasit Andi Kristanto meniupkan peluit panjangnya. Tanda pertandingan antara Indonesia melawan Brunei Darussalam berakhir, dan dengan demikian tim asuhan Rahmat Darmawan dan juga Aji Santoso ini mampu memetik kemenangan pertama buat Rahmat Darmawan saat menangani tim SEA Games 23 ini. Dan demikian pemirsa, kembali kami akan ke studio, namun tentunya setelah commercial break berikut ini.